Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Salma Nabilatul Rohmah, mahasiswa UN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Perkembangan dunia teknologi di bidang informasi dan komunikasi saat ini telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat cepat. Perubahan dan perkembangan ini selalu disertai dengan inovasi-inovasi baru yang dimunculkan untuk mendukung teknologi yang sudah ada. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi dapat dibuktikan melalui kehadiran internet yang telah digunakan oleh berbagai kalangan. Sebagai anak muda yang berpendidikan, jangan sampai ikut menerima dan menyebarkan suatu informasi yang salah, sehingga setiap informasi harus dikritisi dan dikoreksi terlebih dahulu. Memasuki era digitalisasi, media tidak lagi satu arah, melainkan dua arah. Hal ini menuntut adanya sinergitas media konvensional dengan media kekinian. Begitupun media penyiaran televisi dan radio. Harus bersinergi dengan teknologi internet agar tidak ketinggalan. Selain kemampuan literasi media di masyarakat harus ditingkatkan, kewenangan regulator dalam mengawasi konten siaran di era digital harus diperkuat, sehingga muatan penyiaran yang diterima masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan hak asasi. Berbicara mengenai penyiaran, menurut undang-undang, siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau dalam bentuk grafis karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Sedangkan penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana transmisi di darat, di laut, ataupun di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Pada tataran teknis, digitalisasi penyiaran merupakan terminologi untuk menjelaskan proses alih format media dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Digitalisasi penyiaran adalah suatu keniscayaan memajukan industri penyiaran yang masih berbasis sistem siaran analog. Demikian karena analog dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan kemajuan zaman yang menuntut serba sempurna, ringkas, dan cepat. Kebutuhan teknologi digital sangat tepat mengatasi jumlah alokasi kanal analog yang terbatas, sementara minat masyarakat berpartisipasi sangat kuat. Dengan menggunakan teknologi digital ini akan terjadi diversity of ownership, keberagaman kepemilikan, dan diversity of content, keberagaman isi atau konten dari media massa. KPI pada dasarnya tidak menolak pelaksanaan digitalisasi penyiaran, namun KPI ingin mengembalikan jalur digitalisasi ke jalur yang benar, sebab hal tersebut menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan keamanan. Perumusan kebijakan digitalisasi penyiaran ini perlu melibatkan semua pihak agar memberikan manfaat bagi publik. Kekurangan dan kelebihan digitalisasi penyiaran perlu benar-benar dicermati, terutama isi siaran. Siaran harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan undang-undang, yaitu isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Isi siaran dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, dan merusak hubungan internasional. Sudah sangat jelas aturan yang ditetapkan, namun masih ada saja di antara kita yang belum mengaplikasikannya dan banyak oknum-oknum yang menyalahgunakannya. Oleh karenanya, kita sebagai
generasi muda yang berpendidikan harus lebih selektif lagi dalam memilih tontonan, bijak dan kritis dalam menyikapi suatu konten, serta berikanlah literasi mengenai media kepada keluarga, saudara, teman, atau orang-orang yang di sekeliling kita yang masih belum mengetahui dalam menyikapi media saat ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.